Baiklah, Assalamualaikum Pak Warton. Waalaikumsalam. Nah, apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya Pak Warton, hari ini kan saya akan melakukan supervisi terhadap Bapak. Saya akan melihat bagaimana proses coaching yang akan dilakukan Bapak hari ini. Nah, sebelumnya Pak, di sini saya mau menjelaskan bahwa pada proses coaching ini ada beberapa yang akan dinilai terkait dengan alur tirta. Ya, di situ saya akan melihat kompetensi Bapak sebagai seorang coach terkait dengan bagaimana membangun kemitraan, bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan juga bagaimana untuk mengutarakan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, menurut Bapak kira-kira Bapak ingin saya membantu Bapak untuk meningkatkan kompetensi yang mana? Oh baik Bu. Saya berpikir bahwa yang kompetensi ingin dikembangkan itu pada dua hal. Pertama terkait kemitraan, kemudian yang kedua bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya fokuskan di dua hal itu. Berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang membangun kemitraan dan juga bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Oh baik Bu. Saya karena ingin fokus, maka saya fokuskan kepada pertanyaan yang berbobot saja. Ya baiklah Pak. Pak, selanjutnya di sini sebelum pelaksanaan coaching, saya ingin bertanya indikator apa yang ingin Bapak capai dalam proses pelaksanaan coaching ini? Saya menginginkan bahwa coaching nanti itu memiliki kemampuan dan menemukan solusi persoalan yang dia hadapi terkait pertanyaan yang berbobot tersebut. Oh, iya Pak, baiklah. Berarti Bapak ingin membantu coaching agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Iya betul. Iya Pak. Kira-kira inilah yang bisa saya pertanyakan sama Bapak terkait dengan pra-observasi. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah atas janjian kita bertemu pada saat ini secara luringnya. Kalau kemarin kita bertemu secara tatap maya, sekarang kita bertemu secara tatap muka. Apa yang ingin Ibu Ellen sampaikan ke saya tentang persoalan Ibu Ellen hari ini? Oh iya, terima kasih Pak. Sengaja saya datang ke Bapak karena ada yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan saya. Kebetulan sekarang ini saya mempunyai permasalahan tentang siswa saya yang kurang lebih ada beberapa orang yang belum tahu membaca dan menulis. Jadi hari ini yang ingin saya utarakan dengan Bapak. Oh, terima kasih. Ada 8 orang lebih Ya. yang belum mampu membaca dan menulis yang Ibu temukan. Apa kira-kira langkah yang Ibu lakukan terkait mereka itu agar kompetensi mereka bisa mampu dikembangkan? Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan terhadap beberapa anak tersebut, pada awalnya saya akan mencoba membuat strategi pembelajaran yang memudahkan untuk mereka untuk bisa membaca walaupun hanya berupa suku kata. Apa yang akan dilakukan dengan cara suku kata itu agar anak-anak ini bisa mampu cepat pemahamannya terkait baca tulis itu? Jadi saya akan membuat pias-pias huruf
Jadi yang dalam PSPS itu tertulis suku kata, jadi ada 2 suku kata dan 3 suku kata. Insya Allah dengan PSPS huruf ini, insya Allah anak-anak akan terbentukkan dan bisa cepat memahami dan segera dapat membaca walaupun hanya beberapa suku kata saja sebagai dasar. Jadi salah satu jawabannya adalah membuat bias agar anak cepat mudah menulis dan membaca. Apa asesmen yang bisa Ibu ukur dari bias tersebut untuk membantu peserta didik ini? Terima kasih Pak. Jadi saya dapat mengukur kemampuan anak-anak itu melalui soal yang saya berikan kepada mereka, dan jika mereka dapat menjawab sesuai dengan yang saya maksudkan dalam soal tersebut melalui penggunaan PSPS huruf tadi. Misalnya di dalam pembelajaran PKN saya menanyakan tentang simbol-simbol Pancasila, maka dengan suku kata tadi melalui PSPS mereka dapat menyusun kalimat sesuai dengan jawabannya. Oke, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu tindak lanjuti dari pertemuan ini? Yang ingin saya tindak lanjuti dari kegiatan dari pertemuan ini, insya Allah dengan insya Allah dengan kegiatan melalui penggunaan PSPS huruf tadi, anak-anak akan segera dapat membaca dengan baik sesuai harapan saya. Jadi insya Allah kedepannya mereka bisa membaca sesuai dengan harapannya. Saya tuju. Oke. Terakhir pertanyaan saya, Ibu Helen, bagaimana kira-kira bagaimana siswa ini dari 8 ini bisa mampu memenuhi untuk semua, agar ini pertanggungjawaban pias-pias ini bisa untuk semua, bukan saja untuk yang 8 orang lebih ini yang bermasalah. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan dengan pias-pias itu terhadap kegiatan proses KBM yang Ibu buat itu? Saya berharap dengan penggunaan pias-pias ini anak-anak bisa semuanya mengerti dengan pias-pias yang saya berikan yang tentang suku kata, karena ada suku kata yang sulit untuk dibaca, apalagi penggunaan suku kata yang 4 seperti bacaan yang cang, cing, kalimat-kalimat yang ada ujungnya NG itu yang susah untuk anak-anak. Jadi ini juga pembelajaran untuk semua siswa. Intinya bahwa dengan penggunaan pias-pias ini dapat membantu teman yang lainnya atau siswa yang lainnya secara klasikal. Iya. Terima kasih Ibu. Demikian mungkin pertemuan kita yang singkat kali ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih Pak. Nanti demokratis. Iya, baiklah Pak Warton. Alhamdulillah tadi kan Bapak sudah selesai melakukan coaching terhadap coaching. Luar biasa sekali proses coaching tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak terkait proses coaching tadi. Kira-kira menurut Bapak apa yang sudah terlihat, kompetensi apa yang sudah terlihat dari Bapak tadi pada saat pelaksanaan coaching? Menurut Bapak apa yang sudah terlihat tadi? Dalam latihan coach tadi yang sangat terlihat itu adalah bagaimana seorang coach mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang membuat si coach secara lugas menyampaikan keluhan-keluhannya. Baiklah Pak. Apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya tadi Pak? Boleh sekali Bu, boleh sekali. Iya Pak, terkait dengan pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sangat luar biasa. Saya tadi melihat di mana kompetensi dari Bapak, baik itu membangun kemitraan, tadi sudah saya rasa percakapan tadi itu sudah sangat hangat,
bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang bisa membantu Koci dengan leluasa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan. Dan selain itu juga ada tadi saya melihat Bapak juga sedikit memberikan kayak pertanyaan pemantik, kayak apa begitu ya, supaya si Koci lebih menemukan lagi kira-kira saya mau kemana. Tadi itu yang saya lihat, luar biasa sekali Pak ya. Baiklah, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Tadi kan Bapak sudah memilih yang lebih spesifik untuk dikembangkan, yaitu bagaimana Bapak ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk di supervisi? Kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan untuk supervisi di waktu-waktu yang selanjutnya? Pertama Bu, tentunya ketiga kompetensi ini ingin saya kembangkan terus-menerus. Namun saya lebih memfokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mengapa? Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini akan merangsang si Koci untuk menemukan caranya sendiri di dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Hanya dengan cara itu, dengan tidak menafikan pemitraan dan pendengar yang baik itu, tentunya saya melihat kalau pertanyaan yang kita ajukan secara terbuka berbobot itu memungkinkan semua apa yang dirasakan oleh seorang Koci itu akan terungkapkan semua. Maka akan terwakili apa yang menjadi kemitraan kita, pendengar yang baik itu akan terwakili semua sih. Kira-kira begitu Bu. Ya, baiklah Pak. Pada intinya sebagai Koci, ketiga kompetensi ini adalah sangat penting Pak ya. Betul. Tapi memberikan pertanyaan yang berbobot juga tidak kalah pentingnya, karena dengan itu kita bisa menggali, membangun juga kepercayaan diri dari Koci juga Pak. Baiklah, sekiranya supervisi hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di supervisi yang akan datang. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Bu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.